Hai semua, gue Wasa. Di video kali ini gue sebenarnya lebih maunya tuh cerita aja soal Samsung Galaxy Tab S9 yang baru ini. Semoga sih bisa jadi acuan tambahan ya buat teman-teman yang emang lagi pengen beli tablet yang paling terbaru dari Samsung ini. Jadi kalau teman-teman udah ngikutin gue, harusnya udah tahu sih kalau gue itu sebenarnya pengguna Samsung Galaxy Tab S8. Ya, ini yang versi sebelumnya. Tapi akhirnya dari awal peluncurannya gue sih mikirnya tuh gue nggak akan upgrade lah. Soalnya tablet kan pemakaiannya ya gitu-gitu aja dalam pemakaian sehari-hari. Dan buat gue pribadi masih nggak bisa ngejadiin pengganti sebuah laptop. Pendukung bisa. Nah tapi akhirnya ya gue mantepin diri untuk upgrade ke Tab S9 ini. Bukan karena performanya, bukan juga karena kameranya, melainkan yang utama itu justru karena layarnya. Urusannya mata nih guys. Inilah sebenarnya jeleknya ya kalau kita tuh compare sesuatu dengan yang udah kita punya dan kita ngerasa puas, tahu-tahu dibandingin sama yang baru. Sebenarnya ya nggak ada masalah juga sama layar IPS-nya di Samsung Tab S8 ini ya. Tapi karena disandingkan sebelahan, jadinya kelihatan mana yang lebih unggul. Jelas lah, Dynamic AMOLED 2X di Tab S9 ini tuh ya juara banget. Istilah rumput tetangga lebih hijau kelihatan kalau begini ceritanya, iya kan? Ukuran layarnya tuh masih sama-sama aja 11 inch. Yang menurut gua ini paling enak buat dibawa kemana-mana. Sat-set aja kenanya. Mau dimasukin ke beberapa tas yang gue punya juga, hayo. Bahkan sampai masuk ke tas pinggang yang biasa gue pakai motoran. Layarnya tuh 11 inci 1600 x 2560 pixel. Refresh rate-nya masih sama 120 Hz dengan rasio 16:10 yang sayangnya nggak dapat anti gores bawaan. Jadi kemarin tuh sekalian aja gue jajan anti gores, ini mereknya Chopper. Oh ya, tempered glass-nya ini juga teman-teman nggak usah spesifik kalau misalkan nyari di e-commerce buat Samsung Galaxy Tab S9. Nggak usah, bisa pakai yang Tab S7 ataupun yang S8. Karena ukurannya masih sama-sama aja di 11 inch dan posisi kamera depannya itu juga persis di tengah-tengah sini. Speakernya masih sama, quad speaker stereo atau ya ada 4 lah istilahnya. Support juga Dolby Atmos. Slot SIM card-nya bisa nampung 1 nano SIM plus 1 micro SD. Dan sebagai catatan tambahan, sekarang udah ada versi yang Wi-Fi-nya. Kalau kemarin pas lagi launching itu belum ada, sekarang udah ada dan harganya jadi lebih murah. Nah, maka dari itu dengan ukuran yang menurut gue segini tuh favorit, lagi-lagi ya gue ikut sekalian beli juga keyboard officialnya. Dan FYI, sebenarnya itu ya kita tuh masih bisa pakai keyboard dari yang S8 sebelumnya ataupun yang S7. Tapi susah ngakalin buat ngeberdiriin atau nge-stand si tabletnya ini. Soalnya kan ini bagian back covernya tuh satu kesatuan juga dan ada kickstandnya. Nah kalau di Tab S7 ataupun di S8 itu kita tuh beda di lubang kameranya sini. Jadi kan percuma gitu loh kalau keyboardnya doang bisa dipakai tapi bagian layarnya itu nggak bisa stand kayak begini. Iya gue tahu teman-teman pasti udah gatel nih mau komen. Kok kameranya ada kemunduran ya bang di S9 ini? Soalnya kan kalau di S8 itu ada ultrawide, ada 2 lensa belakang lah. Tapi di S9 ini justru malah cuma 1. Nanti gue jelasin. Sementara itu kita lanjut lagi ya. Jadi selain awalnya yang gue tertarik sama layarnya, ternyata pas dipakai tuh lebih nyaman si S9 ini. Yang paling gampang dinotis adalah fingerprintnya yang sekarang udah ada di dalam layar. Lebih enak aja ketika pas posisinya lagi horizontal siap ngetik, pas udah berdiriin tabletnya ya udah tinggal nyentuh aja pakai jari telunjuk. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih fingerprint yang ada di tombol powernya S8 ini, tapi percaya deh dalam praktek sehari-hari, gue yakin teman-teman juga pasti bakalan lebih demen fingerprint di dalam layar untuk ukuran tablet kayak begini. Apalagi kalau tabletnya tuh teman-teman pakein casing, suka nggak respon soalnya kalau kehalang sama pinggir-pinggiran casing kayak contohnya di Tab S8 ini. Terus yang nyenengin lagi adalah soal penempatan S Pen-nya yang kita tuh udah dapat dalam paket penjualannya ini. Ngecasnya sekarang bisa dibolak-balik. Nah kalau yang di S8 itu dulu kan ujungnya tuh harus menghadap ke kamera baru bisa ngecas. Nah tapi kalau di Tab S9 nggak perlu kayak gitu, bebas aja terserah. Nah, terus kalau urusan performa juga naik pastinya. Yang tadinya pakai Snapdragon 8 Gen 1, sekarang pakai Snapdragon 8 Gen 2.
Buat gue pribadi, hal ini tuh bagus, cuma gue nganggapnya nggak begitu pengaruh ke pemakaian harian gue yang emang masih terbilang basic-basic aja dalam penggunaan tablet. Yang dulu aja skor Antutunya kalau dites itu dapat 972 ribuan. Tahu kan gimana powerfulnya skor segitu, apalagi sekarang di Tab S9 ini tuh Antutunya bisa dapat 1,5 jutaan. Ya tapi bukan berarti jelek ya, justru malah bagus banget buat teman-teman yang spec minded dan suka ngedit-ngedit di tablet. Rendernya juga pasti akan lebih singkat waktunya saat memproses editing yang ada gitu loh. Ya kalau gue pribadi balik lagi ya, gue sih nganggapnya bonus aja ini chipsetnya lebih naik gitu loh. Toh dalam pemakaian sehari-hari gue soalnya tuh emang dailynya pakai laptop Windows dan handphone Samsung juga, ini tablet ngebantu banget multitaskingnya. Salah satunya sebagai second screen nih kalau sama laptop, biar multitaskingnya makin luas ngelihat layarnya yang lebih besar. Terus kalau sama handphonenya bisa juga ngejadiin drag and drop file gitu loh, pakai yang namanya multi control. Jadi misal nih gue lagi bikin script, terus gue pengen nambahin foto-foto yang ada di handphone gue fotonya, ya udah tinggal drag and drop aja kayak begini, muncul deh. Terus kalau multitasking dari tabletnya sendiri ya kayak yang udah-udah sih, sama aja bisa 3 multi screen kayak begini. Ya intinya kalau emang teman-teman juga selama pemakaian hariannya tuh mirip-mirip kayak gue ya, maksudnya tuh laptopnya pakai Windows, handphone utamanya Android terutama Samsung, dan ini tablet bisa banget memudahkan workflow kerjaan teman-teman. Tambahan yang oke juga, ini tuh Tab S9 punya sertifikasi IP68 tahan air dan debu. Bahkan dicelupin ke air juga aman ini tablet. Ya paling kenanya dalam pemakaian sehari-hari aja. Misalkan tabletnya tahu-tahu kena cipratan air atau tumpahan air gitu ya pas kita lagi kerja di meja, ya udah masih tenang-tenang aja karena pasti ya aman IP68 gitu loh. Ya gadget-gadgetnya Samsung selama ini yang punya sertifikasi IP68 tuh ya nggak selalu emang mesti kita celup-celupin ke air ya kan. Itu biasanya cuma sebagai cara dan bahasa marketing mereka kalau Samsung itu bisa bikin device yang oke-oke untuk dipakai di skala medan. Foldable series juga misalkan kan anti air tuh. Emang teman-teman kalau punya fold ataupun punya flip gitu bakalan dicelup-celupin ke handphone sehari-hari? Enggak kan? Jadi emang arahnya tuh lebih ke less worry aja, atau ya udah meminimalisir rasa khawatir kalau gadget kita tuh ketumpahan air gitu ya. Jadi kira-kira kalau misalkan teman-teman masih ada yang bertanya-tanya anti air atau IP68 di tablet itu buat apa? Semoga kejawab. Sekarang kita lanjut ke kameranya. Penasaran dari tadi ya? Cuma nggak apa-apa sih guys sebenarnya itu. Lensa depan sama belakangnya tuh masih sama juga kayak yang S8. 12 megapiksel depan dan belakangnya juga 13 megapiksel. Cuma yang Tab S9 ini emang hilang lah lensa ultrawide-nya, dan menurut gua simple aja sih. Nggak apa-apa. Selama pakai tablet yang S8 kemarin juga udah hampir setahun, bisa dibilang tuh hampir nggak pernah gue foto-foto pakai kameranya. Baik itu foto ataupun video. Paling sering ya kenanya buat Zoom meeting, lensa depan kepakainya. Udah. Balik lagi sih, ini tuh tablet ya yang nggak begitu ringkas gitu bentukannya kalau buat dipakai untuk foto-foto. Jadi buat gue sekali lagi tidak ngaruh keputusan gue untuk beli Tab S9 ini berdasarkan kameranya, tidak ngaruh. Nah ya paling kayak begini yang paling sering kepake, yaitu adalah lensa depannya. Resolusinya bisa sampai UHD, cuma sama-sama di 30 fps. HD 30 fps, yang ini contohnya adalah Full HD 30 fps dan Ultra HD 30 fps. Ini yang paling sering kepake. Kalau kamera belakang enggak. Cuma kebiasaan UI-nya Samsung sih. Kalau kita lagi ngerekam lensa depan, kita bisa pindah tuh lensa belakang langsung gitu, tanpa harus nge-stop dulu ya. Gitu. Lanjut.
Dan oke, paling segini aja penjelasan dari gua. Kalau teman-teman juga mau beli tablet ini, saran dari gua lihat dulu ya. Sebaiknya lihat dulu tampilan fisiknya di store-store Samsung terdekat. Soalnya kemarin juga gua ngeliat masih ada tuh S8-nya. Jadi teman-teman bisa compare langsung S8 sama S9. Lihat sendiri bagus layarnya yang mana buat nonton ataupun buat kerjaan lainnya. Varian lainnya masih ada juga tapi ya, yang versi Plus sama versi Ultra yang paling tingginya. Cuma ya itu layarnya buset gede banget buat gue guys. Ya, buat harga-harga terupdate-nya silakan cek aja langsung di deskripsi di bawah. Yang pasti ini Tab S9 yang gue punya ini adalah basicnya dan yang paling murahnya. Walaupun harganya juga tidak murah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.